Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayah dari jurusan Ekonomi Syariah semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai tatanan surat dan ayat dalam Al-Quran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Al-Quran. Yang pertama, kita akan membahas tentang tatanan ayat Al-Quran. Untuk membahas tatanannya, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari ayat itu sendiri. Jadi secara bahasa, ayat itu dapat diartikan sebagai mukjizat, tanda atau alamat, ibrah atau pelajaran, dan sesuatu yang menakjubkan. Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa pendapat. Saya akan menyebutkan dua di antaranya. Yang pertama, ayat adalah sejumlah kalam Allah yang masuk ke dalam surah dalam Al-Quran. Yang kedua, ayat adalah bacaan yang terkhusus dari beberapa kalimat sekalipun secara takdir atau perkiraan yang memiliki permulaan atau bagian yang masuk dalam surat. Dari kedua pengertian tersebut, secara garis besar, surat yaitu kalam Allah yang berupa bacaan yang terdiri dari kalimat atau susunan kalimat yang sempurna, mempunyai permulaan dan akhiran, dan merupakan bagian dari sebuah surat. Jumlah ayat dalam Al-Quran. Jumlah ayat dalam Al-Quran sendiri sudah disepakati oleh para ulama, yaitu berjumlah 6.000. Namun akhirnya itu masih diperselisihkan. Seperti menurut Ibnu Abbas, Al-Quran itu jumlah ayatnya adalah 6.616 ayat, dan sedangkan menurut penduduk Mekah itu berjumlah 6.213 ayat, dan penduduk Madinah pun memiliki pendapatnya sendiri, yaitu 6.214 ayat. Alasan perbedaan tentang pendapat tersebut dilatar belakangi karena yang pertama, Nabi Muhammad pada suatu ketika mewakafkan suatu akhir ayat, dan ketika para sahabat sudah memakluminya, pada lain waktu Nabi mewakafkannya, mewasalkannya. Jadi sebagian sahabat menduga bahwa itu bukan akhiran suatu ayat. Selanjutnya, alasan yang kedua yaitu karena para ulama juga memiliki pendapat yang berbeda dalam menghitung fawatih al-sirwah. Jadi ada yang menghitungnya sebagai satu ayat dan ada juga yang tidak. Selanjutnya itu urutan ayat. Jadi urutan ayat itu bersifat tauqifi atau berdasar dengan ketentuan Rasulullah. Karena ayat itu dituliskan sesaat setelah Rasulullah mendapatkan suatu ayat dari malaikat Jibril. Jadi ketika Rasulullah mendapat suatu ayat, ia menyuruh sekretarisnya untuk menuliskannya di tempat yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh malaikat Jibril. Selanjutnya, penjelasan urutan surat dalam Al-Quran. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian dari surat itu sendiri. Surat merupakan jamaknya swar, yang berarti kedudukan atau tempat yang tinggi. Selanjutnya, penamaan surat ya. Jadi nama-nama surat yang beragam itu tidak diketahui secara pasti kapan nama-nama itu muncul. Namun terdapat dugaan bahwa nama-nama itu muncul setelah adanya kodifikasi Al-Quran. Karena diduga bahwa nama surat itu ada untuk memudahkan pertunjukannya atau memudahkan dalam mencarinya. Sedangkan nama-nama tersebut mulai dikenal masyarakat pada abad ke-8. Saya akan membahas mengenai urutan surat dalam Al-Quran. Jadi urutan surat dalam Al-Quran itu memiliki beberapa pengertian ya. Yang pertama itu menurut tauqifi. Kelompok ini berdalil bahwa Rasulullah telah membaca beberapa surat secara tertib dalam sholatnya. Ibnu Syaibah meriwayatkan bahwa Nabi membaca beberapa surat mufassah dalam satu surat. Yang kedua, ijtihad para sahabat. Sebab ternyata ada perbedaan tertib dalam mushaf para sahabat. Misalnya mushaf Ali disusun menurut tertib nuzul, yakni dimulai dengan Iqra, kemudian Al-Mudassir, lalu Nun,
dan seterusnya hingga akhir surat Makkiyah dan Madaniyah. Adapun dalam mushaf Ibnu Mas'ud, yang pertama ditulis dengan Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, lalu Ali Imran, sedangkan dalam mushaf Ubay yang pertama ditulis adalah Al-Fatihah, selanjutnya Al-Baqarah, An-Nisa, lalu Ali Imran. Yang ketiga, sebagian surat tertibnya bersifat tauqifi. Yang tadi tauqifi, yang ini tauqifinya dan sebagaimana lainnya berdasarkan ijtihad para sahabat. Hal ini karena terdapat dalil yang menunjukkan tertib as-sab'u al-kahtiwal al-hawanim dan al-mufassal pada masa hidup Rasulullah. Sekian pembahasan dari saya kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.